Saya bertumbuh dalam kemarahan sama Tuhan. Kenapa saya marah sama Tuhan? Karena adik-adik saya normal semua, orang tua saya normal, tidak ada yang sakit. Sementara saya lahir dengan satu kecacatan hormon, ada namanya kekurangan hormon pertumbuhan. Dulu saya provokasi orang untuk ribut, sekarang saya provokasi orang untuk mengalami Tuhan. Yong, kami susah terima kau. Saya bilang, kenapa ibu? Nyong tahu tuh mimbar-mimbar gereja besar-besar. Kalau Nyong nanti pelayanan dikirim ke gereja-gereja besar, mimbar-mimbar itu besar sekali untuk Nyong. Nanti kalau memang mimbar gereja terlalu besar untuk saya, karena saya kecil waktu, sampai sekarang juga masih kecil, tidak apa-apa, saya pelayanan di pinggir jalan saja. Yang penting saya sekolah teologi. Shalom kawan-kawan, kali ini kita akan kembali mendengarkan sebuah kisah inspiratif dari seorang pendeta. Pendeta itu bernama Pendeta Andarias Dewanto MPH. Beliau adalah seorang pelayan Tuhan. Dia juga adalah seorang dosen di salah satu universitas di kota Mamuju. Pendeta Andarias Dewanto, dia tumbuh dengan sebuah ketidaknormalan. Dia memiliki sebuah penyakit yang penyakit itu dinamakan kelainan hormon pertumbuhan, sehingga membuat tubuhnya tidak dapat bertumbuh dengan baik, tidak seperti orang pada umumnya. Kecacatan hormon pertumbuhan ini membuat sebuah kemarahan besar kepada Tuhan, sehingga ia memutuskan untuk bersekolah di Makassar dan menghabiskan waktunya di pinggir pantai, di Pantai Losari, dan bergaul dengan para pengamen. Bahkan sering di Pantai Losari dia dijuluki sebagai seorang provokator yang ulung, karena pekerjaannya itu sering memprovokasi orang untuk ribut dan berkelahi. Hingga suatu ketika Pendeta Andarias Dewanto ini sadar dan memutuskan untuk melayani Tuhan dan masuk di sekolah teologi. Yang menarik di sini karena Pendeta Andarias Dewanto banyak mendapatkan bulian dari orang-orang sekitar karena kondisinya yang tidak begitu sempurna. Bahkan ketika dia ingin mendaftar di salah satu kampus teologi, sempat dipertanyakan kemampuannya secara fisik, tapi itu tidak membuatnya menyerah. Ia terus berjuang sampai akhirnya Pendeta Dewanto bisa menyelesaikan studinya di sekolah teologi, dan kini dia menjadi seorang dosen di kota Mamuju, dan dia aktif dalam sebuah kegiatan-kegiatan pelayanan. Kawan-kawan, dalam video ini teman-teman akan mendengarkan kisah inspiratif dari Pendeta Dewanto. Oke, selamat menyaksikan. Jujur kalau bicara soal masa kecil ya, aduh itu sedih sebenarnya. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Keluarga saya Kristen yang taat sama Tuhan. Tetapi saya bertumbuh dalam kemarahan sama Tuhan. Kenapa saya marah sama Tuhan? Karena adik-adik saya normal semua, orang tua saya normal, tidak ada yang sakit. Sementara saya lahir dengan satu kecacatan hormon, ada namanya kekurangan hormon pertumbuhan. Jadi saya susah bertumbuh, tinggi badan tidak naik. Bahkan dulu saya hampir tiap bulan masuk rumah sakit. Ada angin sedikit, kena hujan sedikit, sakit flu, dan itu berat. Jadi sejak kecil saya bertumbuh dengan itu.
Dan pengaruhnya adalah syaraf mata saya tidak bertumbuh, sebelah kiri ini kecil, sehingga saya hanya bisa melihat dengan terang itu 1 meter. Lebih dari 1 meter itu blur. Jadi kalau bicara soal masa kecil, saya tumbuh dengan kemarahan. Makanya ketika orang bilang Tuhan baik, saya bilang tidak, Tuhan tidak baik sama saya. Adik-adik saya semua normal, saya tidak normal. Adik-adik saya jauh lebih tinggi dari saya tidak. Pergaulan saya juga demikian waktu kecil. Dan ya itulah kondisinya. Makanya waktu itu saya lihat film Sidul, saya bermimpi, oh, orang dihargai kalau tinggi pendidikannya, orang dihargai kalau dia jadi insinyur. Saya mau jadi insinyur. Itulah mimpi awal saya. Mengapa saya ke Makassar? Saya ke Makassar sendiri tanpa keluarga. Saya menumpang di rumah saudara dari orang tua saya, tapi saya lebih banyak hidup di masyarakat, di pinggir-pinggir jalan, karena saya merasa di situ saya bisa buat bebas, lakukan apa saja. Saya tidak nakal sih, tapi banyak menyebabkan keributan. Orang berkelahi, mengadu domba satu dengan yang lain. Seringkali itu saya lakukan dulu. Nah, kalau di Pantai Losari dulu ada teman saya namanya Bado. Kenapa disebut Bado? Karena dia bilang saya banyak dosa. Jadi saya selalu jalan dengan dia. Saya bilang sama dia, itu orang itu cerita jelek tentang kau. Oh begitu. Dia ambil gitar, dia pukul orang. Dan ketika mereka berkelahi, saya mulai pergi, tinggalkan tempat itu. Besoknya saya ketemu lagi. Jadi memanfaatkan kondisi fisik saya yang kecil untuk membela diri. Padahal sebenarnya salah satu pemicu keributannya saya. Nah, itu dulu. Dan saya merasa bahagia ketika terjadi itu. Saya merasa punya pengaruh. Jadi saya melihat sisi lain dari bagian diri saya yang ada kekurangan, kecacatan. Itu orang sering kali bilang, ketika waktu saya masih kecil, pendeta datang berdoa di rumah, dia bilang waktu saya sakit di rumah sakit, bahwa Tuhan itu merancangkan kebaikan. Tapi waktu itu saya tidak melihat kebaikan sama sekali, karena di pertemanan saya dianggap anak kecil. Ketika saya menyukai seseorang, saya ditolak karena postur yang kecil. Mau naik motor nggak bisa, karena hanya 1 meter bisa melihat. Jadi kehidupan saya ketika kecil, remaja yang pengen coba ini itu terkendala karena sakit. Hujan sedikit, sakit. Sering dibully juga? Kalau bully itu makanan hari-hari. Saya suka memanfaatkan orang-orang yang besar. Saya berteman dengan dia. Dan kadang-kadang ketika saya kecewa sama seseorang, saya minta tolong dia untuk balas. Nah, makanya saya sejak kecil ini terbiasa menjadi memprovokasi teman. Kenapa begini ya? Coba masa dia cerita saya seperti ini. Saya sebenarnya berpikir begini, kalau terjadi keributan lalu saya dipukul atau apa, udahlah, karena saya tidak suka dengan tubuh ini. Saya punya mimpi besar tapi terpenjara di dalam tubuh yang seperti ini. Saya punya cita-cita yang besar tapi seringkali dianggap remeh karena kondisi saya. Dan ya beberapa kali saya sengaja memprovokasi orang untuk ribut. Tapi ketika terjadi keributan, saya nggak berani ada di situ. Saya tiba-tiba punya rasa takut yang besar dan saya lari. Jadi kalau orang bilang suka bikin keributan, tapi ketika terjadi keributan dia lari. Saya dulu berharap ketika keributan saya ikut berantem dan mungkin saya bisa jadi orang yang terlihat pahlawan. Tapi ternyata ketika terjadi keributan saya takut dan saya lari. Itu berkali-kali terjadi. Sebenarnya saya tidak punya mimpi untuk melayani. Saya sejak kecil punya mimpi mau jadi insinyur, karena waktu itu di zaman saya rame-ramenya film Sidul anak sekolahan. Jadi mimpi saya itu sejak SMA, SMP itu mau jadi insinyur. Makanya saya dari Sulawesi Tengah saya pindah ke Makassar untuk sekolah, dan saya berharap setelah SMA di sana saya bisa kuliah di Unhas, jadi insinyur lah ceritanya. Ternyata dalam kondisi di sana malah saya bukan sekolah baik-baik, tapi jadi orang yang hidup di pinggir jalan, banyak di Pantai Losari, bergaul dengan pengamen di sana. Sampai ketika saya kelas 2 SMA, ya, ada
orang yang datang untuk melayani, dan hati saya dijamah Tuhan di situ. Sebenarnya bukan nakal, tapi banyak menjadi seperti provokator. Jadi menyebabkan orang berantem, menyebabkan orang berkelahi. Tapi ketika ditanya, saya pura-pura tidak tahu. Jadi saya sebenarnya orangnya begitu dulu. Saya tinggalkan Sulawesi Tengah ketika terjadi kerusuhan. Saya ke Makassar untuk sekolah karena memang saya mau jadi anak yang jadi insinyur. Jadi saya tidak mau terlibat dalam keributan. Tetapi kalau ada keributan, kebanyakan saya ada di situ. Kalau lihat, pernah dengar cerita ada perkelahian di Pantai Losari sampai orang saling tikam, saya ada di situ. Tapi ketika saya ditanya sama polisi, saya bilang saya pas ada di situ, saya bergaul sama mereka, tapi saya tidak tahu peristiwanya. Ya itu seperti lempar batu sembunyi tangan. itu tahun-tahun 2001 2002. Nah, tapi 2002 ada satu orang penginjil datang ketemu, dia pelayanan di sekolah kami, dan dalam pelayanan itu saya merasa seperti terpanggil untuk boleh berhenti dari kehidupan sebagai provokator dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan ya setelah itu saya putuskan untuk kuliah. Saya kuliah di sekolah teologi, dan nah ini unik. Waktu saya masuk sekolah teologi, ketika proses wawancara, satu orang pendeta orang Ambon bilang begini sama saya, "Aduh Nyong, kami susah terima kau." Saya bilang, "Kenapa ibu?" "Nyong tahu tuh mimbar-mimbar gereja besar-besar. Kalau Nyong nanti di pelayanan dikirim ke gereja-gereja besar, mimbar-mimbar itu besar sekali untuk Nyong. Nanti bagaimana mereka gereja lokal bisa siapkan mimbar-mimbar untuk bantu Nyong melayani?" Nah, kebetulan sejak saya bertobat tahun 2002, setelah kelas 2 SMA itu, saya mulai melayani penginjilan di pinggir-pinggir pantai. Jadi tempat-tempat dulu di mana saya buat keributan, saya mulai rangkul mereka, layani mereka sampai ada yang bertobat, bahkan ada yang menjadi tim musik di gereja. Lalu saya bilang sama ibu pendeta itu, "Ibu, kalau memang mimbar gereja terlalu besar untuk saya, karena saya kecil sampai sekarang juga masih kecil, tidak apa-apa, saya pelayanan di pinggir jalan saja. Yang penting saya sekolah teologi." Akhirnya saya sekolah teologi, dan memang betul ketika tahun 2008 saya diutus untuk praktek kuliah. Saya diutus ke Manado, dan memang mimbar-mimbar di Manado tinggi sekali dan besar. Jadi saya harus pakai bangku-bangku tambahan untuk bisa berdiri. Ada satu pengalaman menarik ketika saya pelayanan di Manado. Pertama kali, karena pendetanya belum tahu situasi saya khotbah. Waktu saya turun dari mimbar, jumpa tangan dengan jemaat, salah satu jemaat ngomong begini, "Saya pikir tadi itu gereja kita putar radio. Ada suara tidak ada gambar." Karena ternyata jemaat tidak lihat saya di bawah. Saya lihat jemaat tapi jemaat tidak lihat saya. Itu pengalaman menarik, tetapi menyentuh untuk saya, yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk melayani di luar dari konsep pelayanan selama ini. Konsep pelayanan selama ini kita ada dalam gedung gereja, membimbing orang secara rohani. Tetapi peristiwa itu membuat saya sadar bahwa ada panggilan lain yang Tuhan berikan sama saya di luar gedung gereja, di luar mimbar gereja, di mana menjadikan jalan-jalan raya, warung kopi, pinggir-pinggir pantai sebagai mimbar pelayanan. Karena di sana tidak besar mimbarnya. Jadi ketika saya di Makassar, kalau pernah dengar satu berita ada penembakan pendeta di Palu, ya, di salah satu gereja GKST, itu menyadarkan saya bahwa menjadi seorang hamba Tuhan itu sangat terhormat. Meninggal di ladang pelayanan itu sangat terhormat. Kehidupan sebagai orang yang nakal atau menjadi provokator, itu hal yang menyadarkan saya bahwa kehidupan provokator lain ada, tapi menjadi provokator untuk orang berubah jadi lebih baik. Selama ini provokator yang ada adalah menjadikan orang tidak baik. Bagaimana membuat orang
berkelahi, ada kerusuhan di sana, ada keributan di sana. Karena saya hidup memang di lingkungan yang penuh konflik sejak itu. Nah, sejak saya dilayani, mengalami kasih Tuhan, saya punya kerinduan menjadi provokator, membawa orang-orang kepada Tuhan. Bagaimana mereka melihat Tuhan dalam kehidupan hari-hari mereka, bukan dalam topeng pelayanan gereja. Kadang-kadang kita di gereja seperti malaikat. Setiap masuk gereja, senyum, walaupun hati lagi pahit. Setiap kali kita berkhotbah atau melayani, seringkali kita menyampaikan prinsip-prinsip firman Tuhan yang hanya di konsep teori. Sementara kalau kita menjadi penginjil, kita benar-benar lihat kehidupan nyata. Kita memang betul-betul hidup di tengah krisis. Kita tidak hanya dalam lingkup pelayanan yang terlindungi, tercover dengan baik. Kita lihat orang-orang yang hampir mati karena narkoba. Bukan datang sebagai pendeta yang menasihati, tapi mendampingi dia di masa-masa krisisnya. Itu awal kenapa saya putuskan jadi penginjil. Itu awal kenapa saya putuskan untuk memberikan di hidup saya, melayani, bukan hanya dalam bingkai mimbar gereja, tapi hadir di rumah-rumah, hadir di tengah masyarakat. Bahkan rela memberi diri untuk melayani orang-orang yang tidak bergereja. Itu menurut saya bagian dari memprovokasi orang mengalami kasih Tuhan. Kalau dulu saya provokasi orang untuk ribut, sekarang saya provokasi orang untuk mengalami Tuhan. Jadi ketika saya sudah bertobat tahun 2002, kan 2001 saya mulai masuk Pantai Losari, pindah dari Sulawesi Tengah ke Makassar. Ketika saya bertobat tahun 2002 bulan Juni, saya ketemu orang pertama namanya Bado, teman saya ini. Sebenarnya nama aslinya Iwan. Ketemu dia, saya mulai ngobrol sama dia tentang kebaikan Tuhan. Dia bilang sama saya apa? "Kau minum apa tadi malam?" Kenapa datang-datang tiba-tiba cerita Tuhan? Saya bilang saya tidak minum apa-apa, saya cuman seperti punya sudut pandang baru tentang Tuhan. Akhirnya kami mulai jalan sama. Dulu saya tidak tahu penginjilan, saya hanya tahu menceritakan apa yang saya rasakan. Dan ternyata itu menolong saya untuk jadi orang yang asli. Saya suka, saya bilang suka. Tapi itu sudah kuliah kan? Sementara kuliah? Itu bukan, 2002 itu masih SMA. Oh iya. Jadi saya 1 tahun di Makassar jadi provokator di Pantai Losari. 2002 saya diinjili sama satu orang hamba Tuhan dari Bandung. Dia datang melayani di sekolah, jadi membuka sudut pandang baru saya tentang Tuhan dengan satu kalimat. Kalimatnya begini: "Kau pikir Tuhan tidak baik karena kondisi hidupmu, sementara Tuhan mengalami ketidakbaik untuk hidupmu. Jadi Tuhan disalib untuk kamu, bukan untuk dia. Dia tidak butuh diselamatkan karena dia yang menyelamatkan." Jadi selama ini saya pikir Tuhan tidak adil sama saya. Tapi ketika hamba Tuhan itu cerita tentang salib, bahwa Yesus tanggung penderitaan saya di atas kayu salib, Yesus tanggung rasa malu saya ketika dia dihakimi, Yesus tanggung semua penderitaan. Bayangkan, dia orang baik sekali, dia sembuhkan orang, dia layani orang, tapi dia difitnah, dia dibully, dia diejek, bahkan sampai di atas kayu salib dia bilang, "Kalau engkau betul-betul anak Allah, turun dari salib." Padahal Yesus bisa buat karena dia Tuhan. Tapi untuk kamu, dia tidak buat itu. Kalimat itu mengubah saya. Pembicaraan itu membuat saya sadar bahwa Tuhan tidak cari untung dari saya. Saya seringkali yang cari untung dari Tuhan. Kenapa saya kecewa sama Tuhan? Karena saya cari untungnya dari Tuhan. Saya berpikir ketika Tuhan rencana yang baik, baik itu dalam pikiran saya. Saya harus sempurna seperti orang lain. Saya harus seperti adik-adik saya, tinggi, besar, matanya terang melihat. Tapi baik itu dalam pikiran saya. Dulu sempat pakai cimeng, bahkan sempat masih ada salah satu bekas-bekas kehidupan lama. Tangan saya dulu saya iris untuk minum
Kalau saya sudah pengen lagi cimeng, tidak ada uang tidak ada yang bisa saya jual karena saya tinggal di rumah orang. Ya kadang-kadang saya iris tangan saya untuk saya minum sedikit supaya ada kepuasan, ada rasa. Saya ya kadang-kadang lakukan itu. Makanya teman saya baru bilang, kok minum apa lagi tadi malam? Apalagi yang baru? Tidak, saya cuma cerita tentang Tuhan. Akhirnya peristiwa itu membuat saya dan Bado mengalami perubahan. Jadi setelah kami 2 tahun berteman, dia tinggalkan Pantai Losari, dia sekolah teologi karena dia lebih tua dari saya. Dia waktu itu juga sudah SMA. Oh, dia masuk Kristen? Dia masuk Kristen. Dia sekolah di Intim. 2003 penamatan SMA. Saya punya hati mau melayani, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Jadi kurang lebih hampir 1 tahun saya tunda untuk bisa untuk bisa sekolah kuliah. Saya bergumul, berpikir, sampai saya putuskan sekolah di sekolah teologi. Orang saya tidak terima, karena orang tua saya tidak terima, karena mereka sangat berharap saya kuliah di Jogja, karena saya waktu itu sudah ambil isi formulir dan pemerintah Kabupaten Morowali sudah oke untuk kasih beasiswa. Tapi karena saya putuskan jadi hamba Tuhan sekolah teologi, orang tua saya tidak terima. Dan pengalaman saya ketika masuk sekolah teologi, ternyata saya dibully sama dosen. Dosen bully? Iya, itu tadi dia bilang, Nyong, mimbar terlalu besar untuk Nyong. Kalau kami utus Nyong nanti bagaimana caranya? Nyong akan bikin susah orang-orang karena mimbar itu jauh lebih besar dari Nyong. Dan memang kenyataan ketika saya diutus tahun 2008 di Manado, memang mimbar jauh lebih besar dari saya. Ada jemaat yang bilang waktu kami sudah salam-salaman, seperti radio, ada suara tidak ada gambar. Ini memang pengalaman-pengalaman itulah membuat saya sadar bahwa sebenarnya tahun 2002 ketika saya belum sekolah teologi, Tuhan sudah bawa saya di pelayanan yang berbeda, sudut pandang lain dari pelayanan, yaitu hadir di kehidupan nyata orang-orang, bukan untuk berkhotbah bagi mereka, tapi untuk mendampingi mereka melewati krisis. Sejak itu prinsip pelayanan saya, you never know if you don't go. Kamu tidak akan tahu sesuatu kalau kamu tidak pergi. Yang pertama ya, pesan saya untuk anak-anak muda, jangan berpikir lari dari kenyataan hidupmu. Jangan berpikir hidup ini akan selalu indah. Akui krisismu, akui masalahmu, tapi jangan akui di media sosial. Jangan cerita di media sosial, galau hari ini, putus cinta. Datang sama Tuhan yang tahu rasanya dia mengalami krisis. Maka Tuhan itu akan menemani kita lewati krisis itu. Firman Tuhan di dalam Galatia 2 ayat 18 bilang begini, Allah kita juga mengalami banyak pencobaan sehingga dia dapat menolong kita saat kita dicobai. Tuhan saja mengalami krisis ketika dia di dunia ini, dan dia lewati krisis itu dengan kemenangan. Itu jaminan kita bisa lewati krisis dengan kemenangan. Hari ini saya yang dulunya minder dengan kondisi saya yang dulunya marah sama Tuhan dengan kondisi saya bisa bergaul secara internasional dengan orang-orang yang jauh lebih tinggi 2 kali lipat dari saya, tanpa rasa minder. Penderitaan adalah bentuk alarm dari Tuhan. Dan saya mau bilang sama anak-anak muda, jangan punya mental menghindari krisis, karena krisis membuat engkau naik jadi kepala dan bukan ekor. Mau jadi sarjana, lewati krisis tugas akhir. Mau jadi magister, lewati krisis tugas akhir. Mau jadi dokter juga demikian, krisis tugas akhir. Mau jadi apapun, tetap akan hadapi krisis. Jadi kalau orang muda punya mentalitas tidak mau hadapi krisis, kalian selamanya akan jadi orang yang di bawah. Tapi mau jadi pemimpin, harus jadi orang yang bisa menghadapi krisis. Krisis itu akan menolong kita jadi orang hebat.